Sobat Tantangan, kembali lagi bersama Pak Budiar. Nah, hari ini spesial saya mau belajar bahasa Jerman nih, Pak. Oke. Siap. Nah, Bapak kan pernah info ke saya bahasa Jerman itu lumayan sulit ya, Pak ya. Nah, kendala-kendala bahasa Jerman kita mau belajar itu di mana, Pak? Apakah di pronunciation atau di dialeknya yang memang beda dengan kita di Asia atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau alfabetnya sebenarnya bacanya sama aja, ya. Cuman ada beberapa huruf misalnya yang di bahasa Indonesia nggak ada. Misalnya CH itu pasti di bahasa Indonesia nggak ada kan. Misalnya kayak ish kayak suara kereta api. Ada SCH itu juga nggak ada kan. Nah itu buat orang Indonesia kadang-kadang kesulitan di situ, ya. Jadi selain itu sebenarnya sama aja. Apa yang ditulis bacanya begitu, cuman ada suara SCH dan ada juga umlaut. Umlaut itu ada titik dua di atas huruf hidup itu ya. Jadi bacanya agak beda sedikit. Misalnya A ada titik dua di atasnya menjadi E gitu. Agak sengau dikit gitu suaranya. Misalnya O jadi E gitu. Nah, berarti itu juga agak kesulitan buat kesulitan di mulut kita ini, Pak ya. Di mulut kita. Jadi kadang-kadang kalau emang tidak ada umlautnya itu ya artinya jadi kadang-kadang beda gitu. Jadi bisa salah pengertian. Jadi kalau ada titik dua di setiap huruf itu berarti nadanya, Pak ya? Nadanya jadi berbeda. Jadi agak beda dikit. Dan kadang-kadang artinya juga jadi beda gitu. Kalau yang ada umlautnya semua enggak. Misalnya kayak dapur ya, itu Küche ya. Küche itu dapur. Tapi kalau ada U titik di U-nya itu ada titik dua, itu berarti jadi kue. Jadi Küche. Oh, berarti beda nada sudah beda arti dong. Beda arti. Nah, titik dua itu juga yang membedakan gitu. Misalnya begitu. Jadi kalau kau misalnya pergi nanti ke mau beli roti atau kue di sana, kau bilang saya mau Küche gitu, berarti kamu mau dapur. Jadi dia bingung kan? Kita tidak jual dapur gitu, tapi Kitchen. Nadanya harus benar-benar tepat artinya. Betul. Jangan sampai nanti salah pengertian nih, Pak. Benar. Oke. Ada lagi nggak, Pak, contoh yang tadi misalnya satu kata itu ternyata dapur, ya kan? Di kata lain yang memang bisa menyebabkan salah paham, Pak? Ada sih kalau misalnya kayak rosten misalnya ya. Rosten itu sebenarnya karatan nantinya. Tapi kalau ada umlautnya, jadi dia malah dipanggang gitu. Dipanggang gitu. Jadi ya agak beda-beda, tapi nggak banyak sih sebenarnya. Berarti kita mendalami bahasa Jerman ini yang benar-benar intens supaya lancar itu harus berapa tahun, Pak? Sebenarnya kalau kita di Jerman sih cepat ya, apalagi kalau kita tinggal sama orang Jerman. Dan kalau dulu saya waktu belajar bahasa Jerman itu kan tinggalnya di keluarga Jerman. Nah kalau pagi-pagi kita mau sekolah itu kan naik bus. Naik bus itu sama murid-murid sekolah Jerman gitu kan, satu bus gitu. Nah kan mereka itu suka kalau lihat orang asing kan suka nanya-nanya gitu. Nah itu kesempatan juga buat belajar gitu. Itu digunakan aja pokoknya sebaik-baiknya. Atau misalnya kita lihat ibu yang kita tinggal kos itu lagi di kebun, disambarin aja kan. Boleh saya bantu misalnya begitu. Jadi kan ada komunikasi dalam bahasa Jerman yang membuat kita lebih wah ini gua dapet nih itu. Oh, kita harus pede nih, Pak ya. Pede banget, jangan nggak pede kalau di sana. Jadi pendiam di sana ya. Betul. Kalau memang kita mau cepat untuk menguasai bahasa Jerman. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut masuk ke kata per kata nih, Pak. Saya pengen belajar. Misalnya kalau selamat pagi kan Guten Morgen. Betul. Nah kalau selamat siang dan selamat malam itu apa, Pak? Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, dan kalau selamat tidur Guten Nacht. Khusus untuk Guten Nacht. Jadi kalau kamu misalnya mau bilang sama pacar kamu selamat tidur, Guten Nacht bukan Guten Abend. Saya catat nih, Pak. Terus, nah ngomong-ngomong pacar, wah ini seru nih, Pak. Dulu gimana kisahnya kalau misalnya Bapak ada teman kampus yang Bapak naksir, Pak Budiar itu gimana, Pak? Cara buat nembak cewek itu, Pak?
Kalau dulu sih ya PDKT-nya sih palingan ngajak ke bioskop dulu. Oke, nonton dulu ya Pak. Nonton dulu atau minum ke kafe gitu. Nah, ya lama-lama kalau sudah keluar itunya ya sebutkan aja bedih. Gitu, Oke, saya harus belajar dulu ya. Ya. Itu artinya Saya cinta kamu. I love you, saya I cinta love you. kamu. Betul. It's lebih di It's. Suara CH itu tadi Ya. ya, yang orang Indonesia suka sulit mengucapkannya. It's Liebe dich. dich pakai CH juga. Ya. Oke. Wah, habis dari belajar bahasa Jerman sama Pak Budiar, pasti ada yang nyantol nih sama saya nih satu, Pak. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya selain tadi kesulitan di pronunciation, Pak, pengucapan, ada lagi nggak kendala-kendala lainnya yang mungkin ternyata untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda, Pak? Oh, baik, betul banget. Karena dalam bahasa Jerman itu kan artikel dalam bahasa Jerman sangat penting. Jadi setiap kalimat itu artikelnya itu bisa berubah-ubah. Di sana itu ada seperti konjugasi gitu ya. Jadi di dalam bahasa Jerman itu ada 3 artikel. Satu untuk feminin, satu untuk maskulin, satu untuk netral. Jadi ada 3. Bahasa Prancis saya cuma 2 kan? Iya. Perempuan dan laki-laki. Laki-laki. Kalau bahasa Jerman ada 3. Nah, itu semuanya kita mesti hafalin. Nah, itu sebenarnya buat orang Indonesia, wah, susah banget gitu. Tapi ya kalau lama-lama udah itu sih oke-oke aja gitu. Karena sebenarnya kalau kita belajar bahasa Jerman itu, kita nggak bisa pastikan dia ini artikelnya der apa di, tapi walaupun ada caranya. Tapi misalnya kalau misalnya laki-laki pasti maskulin kan, perempuan mesti feminin. Tapi kalau misalnya untuk benda-benda itu kadang-kadang kita sulit gitu. Ini feminin atau maskulin atau netral gitu kan. Misalnya saya sekarang tanya Bro Elbes ya, kalau kira-kira matahari itu feminin, maskulin atau netral? Matahari. Netral ya. Netral. Kalau di Jawa biasanya orang suka bilang itu laki-laki kan? Oh iya, matahari. Ya, Kira-kira. atau di mana juga biasanya orang bilang itu pasti maskulin kan. Nah, kalau di Jerman malah feminin. Oh gitu. Ya, die Sonne. Jadi dia feminin. Nah, kalau bulan biasanya kalau di Indonesia diangkatnya sebagai apa? Feminin. Feminin. Ya. Di Jerman malah maskulin. Oh, kebalikannya dong. Kebalikannya. Jadi die Sonne jadi feminin untuk matahari dan der Mond untuk bulan, malah kebalikannya gitu. Nah, kalau bahasa Prancis juga sebenarnya mereka kebalik tuh. Jadi yang bulannya yang femininnya, mataharinya ini. Jadi 2 bahasa diantara itu juga sudah beda artikelnya gitu. Ya. Wah, berarti kita harus banyak menguasai kosakata dong, Pak ya. Betul, itu yang paling penting sebenarnya kalau dalam belajar bahasa Jerman. Sampai kita harus mengetahui perbedaan itu kata benda itu maskulin ataupun feminin ataupun netral ya. Betul. Nah, tapi jangan takut Bro Elbert. Iya. Itu sebenarnya ada cara-caranya juga gitu untuk kadang-kadang kalau kita bingung ini feminin, maskulin atau netral gitu. Itu ada beberapa cara trik yang untuk mengetahui itu. Misalnya kalau misalnya berakhiran dengan UNG misalnya, itu pasti feminin misalnya. Misalnya Beschäftigung gitu. Nah, pasti udah nggak mungkin der atau apa gitu. Kira-kira begitu. Nah, yang untuk misalnya yang ada ER-nya misalnya guru, der Lehrer pasti maskulin gitu misalnya. Kalau misalnya yang untuk netral itu biasanya yang ada en-nya di belakang. Jadi yang menyatakan kecil gitu. Oh, kayak Munchen kan ada en, Pak. Oh, tapi Munchen nggak ada artikelnya. Oh, nggak itu ada nama ya. kota. Nama kota soalnya ya. Oke. Misalnya untuk perempuan kecil gitu, das Mädchen. Nah, itu netral gitu. Oke. Nah, Pak Budiar sudah memberitahu ada cara-cara gampang loh untuk mempelajari bahasa Jerman seperti yang tadi. Ternyata kalau akhirannya ini sudah ini dan itu udah pasti kita udah bisa tahu, nggak perlu nebak-nebak lagi kan? Betul. Oke. Apalagi Pak kiat-kiat untuk mempermudah kita belajar bahasa Jerman selain yang di awal tadi Bapak bilang kita harus pede nih, harus ngobrol sama teman, sama ibu kos, ya kan, sama bergaul sama banyak orang. Ada lagi nggak Pak? Apa kita belajar di kamus atau gimana? Betul, sering baca paling penting itu sering baca.
dan kamu benar-benar nyapa siapa aja gitu di Jerman. Karena sebenarnya orang Jerman itu mereka itu jarang nyapa kita gitu ya. Jadi kalau kita nggak nyapa, kadang-kadang mereka itu nggak bakalan nyapa gitu. Saya waktu kuliah pertama kali juga saya bingung, kok saya sendirian aja nggak ada yang nyapa gitu. Oh, jadi mereka apakah kurang ramah, Pak? Sebenarnya enggak juga. Kalau kita sudah kenal mereka itu, mereka benar-benar hangat banget gitu. Malah sampai sekarang saya masih punya teman-teman Jerman itu, masih kita kontak terus. Coba bayangkan sampai udah puluhan tahun gitu kan. Berarti solidaritasnya kuat ya Pak ya? Betul. Kalau kita sudah kenal mereka, mereka itu oke banget gitu. Tapi kesan pertama mungkin itu gitu kan. Jadi wah, rada kaku gitu. Oke, Pak Budiar, jadi selain kita banyak baca artikel atau koran ataupun buku, itu kalau yang di pengucapan kan agak sulit. Apakah kita harus dari Google Translate kita nanti klik voice supaya kita bisa meniru suaranya? Jangan ya? Jangan. Oh, kenapa? Karena Google Voice itu kadang-kadang dia salah translate, juga salah pronunciation-nya juga kadang-kadang salah. Mendingan praktekin aja, terus langsung aja tanya benar nggak gitu. Gitu. Kebanyakan juga orang Jerman kalau kita sudah kenal, mereka tuh direct banget gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita salah ucapin, biasanya mereka juga ngomongin gitu. Mereka memperbaiki ya? Mereka memperbaiki karena mereka pikir bahasa mereka kan benar dong, masa ini orang asing nggak itu gitu kan gitu. Oke.